Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan lagi membaca novel Musashi. Saat ini sudah di halaman 52 ya, yaitu Seni Perang. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Musashi oleh Eiji Ishikawa. Seni Perang. Pencarian yang dilakukan setiap hari di pegunungan berlangsung terus dan kerja pertanian pun mengendur. Orang kampung tak dapat mengerjakan ladangnya atau merawat ulat sutranya. Papan-papan besar dipasang di depan rumah kepala kampung dan di setiap persimpangan. Pengumuman hadiah besar bagi siapa saja yang berhasil menangkap atau membunuh Takezo. Juga imbalan memadai untuk informasi apapun yang bisa menghasilkan tertangkapnya Takezo. Pemberitahuan itu ditandatangani secara resmi oleh Ikeda Terumasa yang dipertuan di Puri Himeji. Di kediaman Hon Iden berkecamuk suasana panik. Osugi dan keluarganya mengunci gerbang utama dan merintangi semua jalan masuk. Mereka ketakutan setengah mati. Jangan-jangan Takezo datang membalas dendam. Para pencari dengan petunjuk pasukan Himeji menyusun rencana-rencana baru untuk menjerat pelarian itu. Tapi ternyata usaha mereka tidak membawa hasil. Dia membunuh satu orang lagi, seru satu orang kampung. Di mana? Siapa kali ini? Seorang samurai, belum jelas siapa. Mayat itu ditemukan di dekat jalan setapak di luar kampung. Kepalanya tergeletak dalam rumput yang tinggi. Kedua kakinya mencuat ke langit dalam kedudukan tak wajar. Orang kampung terus datang pergi dan berkasak-kusuk antar sesamanya. Mereka ketakutan, tapi sangat ingin tahu. Tengkorak orang itu hancur, jelas akibat hantaman salah satu papan tanda hadiah. Papan itu tergeletak, melintang di tubuh yang basah oleh darah. Orang-orang yang melongo melihat pemandangan itu tidak dapat tidak membaca daftar hadiah yang dijanjikan itu. Beberapa orang tertawa muram melihat ironi mencolok itu. Wajah Otsu mengerut pucat ketika ia muncul dari tengah-tengah kerumunan. Wajah Otsu pucat. Wajah Otsu mengerut pucat ketika ia muncul dari tengah-tengah kerumunan. Menyesal karena telah melihat. Ia pun bergegas menuju kuil dan mencoba menghapus gambaran wajah orang mati yang terus terbayang di depan matanya. Di kaki bukit, ia berpapasan dengan kapten yang menginap di kuil dan 5-6 anak buahnya. Mereka telah mendengar pembunuhan yang mengerikan itu dan sedang dalam perjalanan untuk menyelidikinya. Melihat gadis itu, sang kapten menyeringai. "Dari mana kau, Otsu?" katanya dengan sikap akrab menyenangkan. "Belanja," jawab Otsu pendek. Tanpa melirik orang itu, ia pun bergegas mendaki anak tangga kuil. Otsu sejak semula tidak suka kepadanya. Kumisnya seperti tali, itu yang paling tidak disukainya. Tapi sejak malam orang itu mencoba memaksanya, melihatnya saja sudah membuat ia jijik. Takuan sedang duduk di depan ruang utama, bermain dengan seekor anjing kampung. Otsu bergegas lewat agak jauh dari situ untuk menghindari binatang kotor itu ketika Takuan melihatnya dan memanggil. "Otsu, ada surat buatmu." "Buat saya?" tanya Otsu tak percaya. "Ya, kau sedang pergi ketika pesuruh datang. Karena itu, dia tinggalkan surat itu padaku." Dikeluarkannya sebuah gulungan kecil dari lengan kimononya dan diserahkannya kepada Otsu. Katanya, "Kau kelihatan kurang sehat. Ada apa?"
Saya mual. Tadi saya lihat orang mati menggeletak di rumput. Matanya masih terbuka dan darah. Kau tak perlu melihat hal-hal seperti itu, tapi kalau melihat keadaan sekarang terpaksa, kau mesti menutup mata kalau pergi kemana-mana. Hari-hari ini aku selalu bertemu mayat. Padahal tadinya ku dengar kampung ini seperti surga kecil. Kenapa Takezo membunuh orang? Supaya mereka tidak membunuhnya, tentu saja. Mereka tak punya alasan sama sekali untuk membunuhnya, tapi kenapa pula dia mesti membiarkan mereka? Takuan, saya takut, kata Otsu memohon. Apa yang mesti kita lakukan kalau dia datang kemari? Mendung gelap bergumpal-gumpal di atas pegunungan. Otsu menerima surat misterius itu dan pergi menyembunyikan diri di kamar tenun. Pada alat tenun terpasang secari kain kimono lelaki yang belum selesai. Sejak tahun lalu, selalu ia menggunakan waktu luangnya dengan memintal benang sutra untuk pakaian itu. Itu untuk Matahachi. Ia merasa senang bahwa nantinya dapat menjahit semua bagian kain itu menjadi satu kimono lengkap. Ia menenun setiap helainya dengan sangat cermat. Seakan-akan menenun itu sendiri mendekatkan Matahachi padanya. Ia ingin pakaian itu kekal selamanya. Sambil duduk di depan alat tenun, ia menatap surat itu dengan saksama. Siapa yang mengirimnya? Siapa yang mengirim? Bisiknya pada diri sendiri. Ia merasa surat itu tentunya ditujukan pada orang lain. Berulang kali ia baca alamatnya untuk mencari kesalahannya. Surat itu jelas sudah menempuh jalan panjang sebelum sampai kepadanya. Bungkusannya sudah sobek-sobek dan lusuh, penuh dengan noda bekas jari dan titik hujan. Ketika segelnya dibuka, yang jatuh ke pangkuannya bukan satu, melainkan dua surat. Yang pertama ditulis seorang wanita yang tak dikenal, seorang wanita yang sudah agak tua. Begitulah terkanya cepat. Saya menulis hanya untuk membenarkan apa yang tertulis dalam surat satunya, karena saya tidak akan berbicara terperinci. Saya sudah kawin dengan Matahachi dan menerimanya dalam keluarga saya. Meskipun begitu, dia rupanya masih memikirkan Anda. Saya kira salahlah kalau kita membicarakan saja hal itu. Karena itu, Matahachi dengan ini mengirimkan penjelasan dan saya memberikan kesaksian atas kebenaran penjelasan itu. Harap lupakan Matahachi. Hormat saya, Oko. Surat satunya berisi tulisan cakar ayam Matahachi dan berisi penjelasan panjang yang menjemukan mengenai semua alasan kenapa ia tidak mungkin pulang. Intinya, tentu saja permintaan agar Otsu melupakan pertunangan dengannya dan agar menemukan suami lain. Matahachi menambahkan karena sukar baginya menulis langsung kepada ibunya tentang persoalan itu. Ia akan berterima kasih apabila Otsu mau membantu. Kalau Otsu kebetulan bertemu dengan ibunya, ia diminta menyampaikan bahwa Matahachi masih hidup dan sehat serta tinggal di provinsi lain. Otsu merasa sumsum tulangnya berubah menjadi es. Ia duduk terpukau, terlampau terguncang untuk dapat berteriak atau sekadar mengedip. Kuku-kuku jarinya yang memegang surat itu berubah, sewarna dengan kulit orang mati yang dilihatnya kurang dari sejam sebelumnya. Jam-jam berlalu. Semua orang di dapur mulai bertanya-tanya, di mana gerangan Otsu? Kapten yang diserahi tugas melakukan pencarian merasa puas dapat memerintahkan orang-orangnya yang kelelahan itu tidur di tepi hutan. Tapi ketika ia sendiri kembali ke kuil pada senja hari, ia pun menuntut kenikmatan yang sesuai dengan statusnya.
Air mandi harus dipanaskan sepantasnya. Ikan segar dari kali harus disiapkan menurut petunjuk-petunjuknya. Dan satu orang harus mengambil sake mutu terbaik dari salah satu rumah di kampung. Banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyenangkan orang itu. Dan sebagian besar pekerjaan itu jatuh pada Otsu. Karena Otsu menghilang, makan malam si kapten terlambat. Takuan pun pergi mencarinya. Ia sama sekali tidak memikirkan si kapten. Yang dikhawatirkannya adalah Otsu. Bukan kebiasaan gadis itu untuk pergi tanpa memberitahu. Sambil memanggil-manggil namanya, biarawan itu melintasi perkarangan kuil dan melewati kamar tenun beberapa kali. Karena pintu kamar itu tertutup, tak mau, ia bersusah payah melihat ke dalam. Beberapa kali pendeta kuil keluar lorong tinggi dan berseru kepada Takuan. Belum juga ketemu, mestinya di sini-sini saja. Tapi lama-kelamaan ia pun bingung dan serunya, cepat temukan dia. Tamu kita bilang tak bisa minum sake kalau bukan Otsu yang menuangkan. Pembantu kuil disuruh menuruni bukit untuk mencari Otsu sambil membawa lentera. Sambil bersamaan waktunya dengan keberangkatan pembantu itu, Takuan pun akhirnya membuka pintu kamar tenun. Apa yang dilihatnya di dalam sungguh mengejutkannya. Otsu terkulai di atas alat tenun. Jelas, dalam keadaan dirundung kesedihan. Karena tak ingin mengganggu, Takuan diam saja, memandang kedua surat yang kusut dan sobek di tanah. Surat itu telah diinjak-injak, seperti sepasang boneka jerami. Takuan memungutnya. Apa ini bukan yang dibawa pesuruh hari ini? Tanyanya lembut. Kenapa kau tidak menyimpannya? Otsu menggeleng lesu. Semua orang sudah setengah gila mengkhawatirkanmu. Aku sendiri sudah mencari kemana-mana. Ayo pulang, Otsu. Ayo pulang, Otsu. Aku tahu kau enggan, tapi kau betul-betul harus kerja. Yang jelas, kau mesti melayani kapten. Pendeta tua itu sudah hilang akal. Kepala saya sakit, bisik Otsu. Bapak, apa tak bisa? Mereka meliburkan saya malam ini saja. Takuan mengeluh. Otsu, aku pribadi berpendapat, kau tak usah menghidangkan sake untuknya malam ini atau malam kapanpun. Tapi pendeta itu lain pendapatnya. Dia manusia dari dunia ini. Dia bukan orang yang dapat merebut rasa hormat atau dukungan daimyo bagi kuilnya lewat kebesaran jiwa semata-mata. Dia percaya bahwa dia mesti menghidangkan anggur dan makanan agar kapten senang selalu. Takuan menepuk punggung Otsu. Lagi pula, dia sudah menerima dan membesarkanmu. Jadi kau berutang budi padanya. Kau tak boleh tinggal terlalu lama di sini. Dengan enggan, Otsu pun menurut. Ketika Takuan membantunya berdiri, ia menengadahkan wajahnya yang basah oleh air mata kepada Takuan dan berkata, "Saya akan pergi, asal Bapak berjanji menemani saya." Aku tidak keberatan, tapi si jenggot jarang tua itu tak suka padaku. Tiap kali aku melihat kumis konyol itu, aku jadi ingin sekali mengatakan bahwa kumis itu lucu sekali. Aku tahu perasaan itu kekanak-kanakan, tapi ada beberapa orang yang memang begitu pengaruhnya terhadapku. Tapi saya tak mau ke sana sendirian. Tapi pendeta kan ada di sana kan? Iya, tapi dia selalu pergi kalau saya datang. Itu kurang baik juga. Baiklah, aku akan mengawanimu. Sekarang jangan pikirkan lagi. Ayo, basuh mukamu. Ketika akhirnya Otsu muncul di petak pendeta, kapten yang sudah membongkok mabuk itu jadi gembira.
Ia meluruskan topinya yang dari tadi sudah sangat miring. Ia jadi sangat riang dan berkali-kali minta dituangkan sake lagi. Segera, kemudian mukanya jadi merah padam dan sudut-sudut matanya yang melotot itu mulai turun. Sekalipun demikian, tidak sepenuhnya ia merasa senang dan sebabnya adalah hadirnya satu orang yang tidak dikehendakinya di kamar itu. Di sebelah lampu, Takuan duduk membungkuk seperti pengemis tua, asyik membaca buku yang terbuka di atas lututnya. Biarawan itu dikira pembantu pendeta dan si kapten menudingnya sambil berteriak, "Hei, yang di sana itu!" Takuan terus juga membaca sampai Otsu menyodoknya. Ia mengangkat matanya yang kosong dan memandang ke sekitar. Katanya, "Kapten memanggil saya?" Kapten menjawab pedas, "Ya, kamu. Kau tak ada urusan denganku. Pergi dari sini." "Oh, tapi saya tidak keberatan di sini," jawab Takuan polos. "Oh, tidak keberatan ya?" "Sama sekali tidak," kata Takuan dan kembali membaca buku. "Tapi aku keberatan," gertak si kapten. "Rasa sake jadi rusak karena ada orang membaca." "Oh, maaf," jawab Takuan bernada ejekan. "Oh, maaf," jawab Takuan bernada ejekan. "Saya ini sungguh tidak sopan. Kalau begitu, akan saya tutup buku saya." Melihat buku itu saja, aku sudah jengkel. "Baiklah, akan saya minta Otsu menyingkirkannya." Bukan begitu. "Tapi kau sendiri goblok. Kau ini bikin rusak suasana." Wajah Takuan menjadi sungguh-sungguh. "Wah, kalau begitu sulit juga ya. Soalnya, karena saya bukan Wukung yang suci dan dapat mengubah diri menjadi kepulan asap atau menjadi serangga, lalu hinggap di baki kapten." Leher kapten yang merah itu pun menggembung dan matanya melotot. Ia jadi tampak seperti ikan buntal. "Keluar kamu bodoh, enyah dari mukaku." "Baik," kata Takuan tenang sambil membungkuk. Sambil memegang tangan, Otsu pun berkata pada gadis itu. Sambil memegang tangan Otsu, ia pun berkata pada gadis itu, "Kamu bilang dia lebih suka seorang diri. Cinta kesendirian adalah kebijaksanaan. Kita tak boleh mengganggunya lagi. Ayo." "Kenapa? Kenapa? Kamu, ada apa rupanya? Siapa bilang Otsu mesti pergi denganmu, orang pandir jelek?" Takuan pun melipat kedua tangannya. "Sudah bertahun-tahun, saya memperhatikan. Tidak banyak pendeta atau biarawan yang tampan, tapi samurai juga begitu, saya kira. Anda sendiri umpamanya." Mata si kapten hampir saja melompat dari ceruknya. Apa kapten sudah mengamati kumis kapten? Maksud saya, apa kapten sungguh-sungguh menyediakan waktu untuk menatapnya dan menilainya secara objektif? "Anak haram jadah!" teriak kapten seraya mengambil pedang yang tersandar di dinding. "Jaga dirimu." Takuan berdiri dan sambil memandang kapten dengan sebelah matanya, ia pun bertanya tenang. Bagaimana saya mesti menjaga diri saya?" Kapten pun memekik sambil memegang pedangnya yang masih tersarung. "Sudah cukup aku diejek, sekarang giliranmu menerima akibatnya." Takuan jadi tertawa. "Itu berarti kapten mau memenggal kepala saya. Kalau begitu lupakan saja. Membosankan sekali." "Hah? Membosankan? Tak bisa saya membayangkan hal yang lebih membosankan daripada memenggal kepala seorang biarawan. Kepala itu akan jatuh begitu saja ke lantai dan menggeletak di situ menertawakan kapten. Itu bukan prestasi besar, apa gunanya buat Anda?"
Hah? Geram kapten. Kalau begitu, aku puas bila bisa membungkam mulutmu. Biar sukar buatmu melanjutkan bualan kurang ajar. Dengan keberanian yang biasa dimiliki orang hanya karena memegang senjata, ia pun tertawa terbahak-bahak, jelek sekali, dan maju dengan sikap mengancam. Kapten, tingkah laku Takuan yang asal saja itu membuatnya demikian berang. Hingga tangannya yang memegang sarung pedang bergetar hebat. Otsu menengahi kedua orang itu, berusaha melindungi Takuan. Apa pula bicara bapak ini? Katanya dengan maksud mengendurkan perasaan dan melambatkan tindakan. Bukan begitu caranya bicara dengan prajurit. Coba sekarang katakan bapak menyesal. Mohonnya, ayolah, minta maaf pada kapten. Tapi Takuan sama sekali tidak mundur. Minggir Otsu, aku tak apa-apa. Apa kau pikir akan kubiarkan diriku dipenggal oleh orang tolol macam ini? Memang dia mengepalai berpuluh orang yang terampil bersenjata, tapi 20 hari dibuangnya hanya untuk menemukan tempat seorang pelarian yang sudah kecapean dan setengah kelaparan. Kalau dia tak punya cukup akal untuk menemukan Takezo, akan mengherankan sekali kalau dia dapat mengalahkanku. Jangan bergerak, perintah kapten. Mukanya membengkak, menjadi warna lembayung ketika ia bergerak menarik pedangnya. Minggir Otsu, biar ku potong pembantu pendeta bermulut besar ini menjadi 2. Otsu menjatuhkan diri ke kaki kapten dan memohon. Kapten cukup. Kapten cukup punya alasan untuk marah. Tapi saya minta kapten bersabar. Dia orang yang tidak begitu beres. Bicaranya memang begitu dengan semua orang. Dia tidak bermaksud apa-apa, sungguh. Air mata bercucuran dari matanya. Apa katamu, Otsu? Kata Takuan keberatan. Tak ada yang salah dengan otakku, dan aku bukannya melucu. Aku hanya mengemukakan kebenaran, tapi rupanya orang yang tak suka mendengarnya. Dia tolol, makanya aku sebut dia tolol. Apa maumu aku berdusta? Lebih baik jangan kau ulangi, guntur samurai itu. Aku akan bicara sesukaku. Memang rasanya tak ada bedanya buat kalian, para serdadu. Berapapun waktu yang kalian hamburkan buat mencari Takezo. Tapi itu beban luar biasa buat petani. Apa kalian menyadari apa yang kalian lakukan terhadap mereka? Mereka tak bisa makan kalau kalian teruskan ini. Barangkali malahan tak terpikir oleh kalian. Bagaimana mereka terpaksa menelantarkan sama sekali kerja ladangnya untuk mengikuti perburuan angsa liar kalian yang berantakan itu, dan tanpa upah pula. Sungguh memalukan. Jangan sembarangan kamu, pengkhianat. Itu fitnah besar terhadap pemerintah Tokugawa. Bukan pemerintah Tokugawa yang kukritik, tapi pejabat-pejabat birokrat seperti kamu yang berdiri antara daimyo dan rakyat jelata ini, yang bisa saja mencuri upah yang mestinya mereka terima. Satu hal lagi, kenapa kau bermalas-malasan di sini malam ini? Siapa yang memberimu hak bersantai pakai kimono yang manis dan enak, nyaman dan hangat, mandi seenaknya dan minum sake sebelum tidur dengan layanan seorang gadis manis? Apa itu yang kau sebut mengabdi kepada atasan? Kapten itu bungkam. Apa bukan tugas samurai untuk mengabdi kepada atasan dengan jujur dan tak kenal lelah? Apa bukan tugas kapten menunjukkan kebajikan kepada rakyat yang membanting tulang demi daimyo? Coba lihat sendiri, kapten. Kau menutup mata pada kenyataan bahwa kau menarik para petani dari kerja yang menghasilkan makanan mereka sehari-hari. Kau bahkan tidak memikirkan sama sekali anak buahmu. Kau mestinya melakukan misi resmi. Tapi apa yang kau lakukan? Setiap ada kesempatan, kau lahap makanan dan minuman orang lain yang diperoleh dengan susah payah.
dan kau gunakan kedudukanmu untuk mendapat penginapan yang paling menyenangkan. Aku berani mengatakan, kau adalah contoh korupsi yang klasik. Kau selimuti diri dengan kekuasaan atasanmu untuk menghamburkan tenaga rakyat jelata untuk tujuan-tujuan pribadimu sendiri. Kini kapten sudah sedemikian terpesona hingga tak dapat menutup mulutnya yang menganga. Takuan mendesak terus. Sekarang, cobalah potong kepalaku dan kirimkan kepada yang di Pertuan Ikeda Terumasa. Percayalah, dia akan kaget. Barangkali dia akan berkata, "Hai Takuan, jadi hanya kepalamu yang datang menghadap hari ini. Di mana bagian badanmu yang lain?" Pasti kau berniat mengetahui bahwa yang di Pertuan Terumasa dan aku biasa bersama-sama ambil bagian dalam upacara minum teh di Myoshinji. Kami berdua pun berkali-kali mengobrol lama dan hangat di Daitokuji, Kyoto. Kegarangan si jenggot jarang menguap dalam sekejap. Mabuknya pun sudah sedikit berkurang. Sekalipun tampaknya ia masih belum dapat menilai apakah yang dikatakan Takuan itu benar atau tidak. Ia tampak lumpuh dan tidak tahu mau bertindak bagaimana. Pertama-tama lebih baik kau duduk dulu, kata biarawan. Kata biarawan itu, kalau kau pikir aku bohong, aku senang bisa pergi bersamamu ke Puri dan menghadap yang di Pertuan sendiri. Sebagai hadiah, aku bisa membawakannya tepung soba lezat yang bisa dibikin orang sini. Beliau suka sekali tepung itu. Tapi tak ada yang lebih capek dan tak ada yang paling tidak kusukai daripada mendatangi seorang daimyo. Dan lagi, kalau orang-orang yang menjadi korban tindakanmu di Miyamoto kebetulan datang. Selagi kami mengobrol sambil minum teh, aku tak dapat berbohong. Kejadiannya barangkali akan berakhir dengan kau bunuh diri gara-gara ketidakmampuanmu. Sudah dari semula kukatakan supaya jangan mengancamku. Tapi kalian para prajurit ini memang sama saja. Kalian tak pernah berpikir tentang konsekuensi dan inilah kekurangan kalian yang terbesar. Sekarang turunkan pedang itu, akan kuceritakan hal lain. Kapten yang sudah tak berdaya itu pun menurut. Kau tentu kenal dengan buku seni perang karangan Jenderal Sun Tzu yang merupakan karya klasik Cina tentang strategi militer. Aku yakin prajurit setarafmu kenal sekali dengan buku yang demikian penting. Aku menyebutnya karena aku ingin memberikan satu pelajaran yang menggambarkan salah satu prinsip utama buku itu. Aku mau menunjukkan kepadamu bagaimana menangkap Takezo tanpa kehilangan lagi anak buah, atau menyebabkan orang kampung mendapat kesulitan lebih dari yang sudah kau berikan. Ini ada hubungannya dengan kerja resmimu, karena itu kau mesti benar-benar memperhatikannya. Ia menoleh pada sang gadis. Otsu, tolong, tuangkan secangkir sake lagi untuk kapten. Kapten itu lelaki umur 40-an, kira-kira 10 tahun lebih tua daripada Takuan. Tapi jelas dari wajah mereka waktu itu bahwa kekuatan watak tak ada urusannya dengan umur. Cacian lisan Takuan telah merendahkan orang yang lebih tua itu dan keangkuhannya pun menguap. Dengan takut-takut ia berkata, "Tidak, saya tidak mau sake lagi. Saya minta Anda memaafkan saya. Saya tak tahu sama sekali bahwa Anda teman yang di Pertuan Terumasa. Maaf, saya telah berlaku kasar." Ia jadi begitu tertekan hingga tampak menggelikan. Tapi Takuan menahan diri untuk tidak lebih memojokkannya lagi. Mari kita lupakan saja. Yang ingin kubicarakan adalah bagaimana menangkap Takezo.
Itulah yang harus Anda lakukan untuk melaksanakan perintah dan menjaga kehormatan Anda sebagai samurai. Ya, tentu saja, aku juga tahu bahwa buat Anda tidak penting berapa lama dibutuhkan untuk menangkap orang itu. Bukankah makin lama waktu itu makin lama Anda bisa tinggal di kuil ini, makan dan mengerling otsu? Saya minta jangan membawa-bawa lagi soal itu, terutama di depan Yang Dipertuan. Serdadu itu pun tampak seperti seorang anak yang akan menangis. Aku bersedia menganggap seluruh peristiwa ini sebagai rahasia. Tapi kalau pencarian di pegunungan sepanjang hari itu berjalan terus, maka petani akan mengalami kesulitan besar. Tidak hanya para petani, tetapi juga penduduk kampung terlalu linglung dan ketakutan untuk melakukan pekerjaan yang biasa. Menurut penglihatanku, kesulitannya adalah Anda tidak menggunakan strategi yang sewajarnya. Bahkan, menurut pendapatku, Anda tidak menggunakan strategi sama sekali. Apa betul anggapanku bahwa Anda tidak mengenal seni perang? Saya malu mengakuinya, tapi memang demikian. Nah, Anda harus merasa malu karena itu tak akan kaget kalau aku sebut Anda tolol. Anda bisa saja seorang pejabat, tapi menyedihkan sekali. Anda orang yang tidak berpendidikan dan sama sekali tidak efektif. Tapi tak ada gunanya membuat pusing Anda. Aku hanya akan mengusulkan sesuatu. Aku pribadi menawarkan diri untuk menangkap Takezo dalam 3 hari. Anda menangkap dia? Apa Anda kira aku berkelakar? Tidak, tapi apa? Tapi kalau dihitung tenaga bantuan dari Himeji dan semua petani serta prajurit itu, lebih dari 200 orang sudah menjelajahi pegunungan itu hampir 3 minggu lamanya. Aku paham betul, dan karena sekarang ini musim semi, Takezo beruntung. Banyak yang bisa dimakan pada musim ini. Kalau begitu, apa Anda merencanakan untuk menunggu sampai turun salju? Kira-kira 8 bulan lagi? Tidak, saya pikir tak bisa. Tentu saja tidak bisa. Justru karena itu, aku menawarkan diri menangkapnya untuk Anda. Aku tidak membutuhkan bantuan, aku dapat melakukannya sendiri. Tapi pikir-pikir, barangkali aku akan membawa serta Otsu. Ya, kami berdua cukuplah. Anda main-main saja kan? Diam dulu. Apa menurut Anda, Takuan Soho menghabiskan seluruh waktunya buat bikin lelucon? Maaf, seperti kukatakan tadi, Anda tidak mengenal seni perang. Padahal, menurut pendapatku, itulah sebab terpenting kegagalan Anda yang memalukan. Sebaliknya, mungkin saja aku hanya seorang pendeta sederhana, tapi aku memahami Sun Tzu. Sekarang tinggal satu syarat lagi. Kalau Anda tak setuju, aku terpaksa duduk lagi dan melihat saja. Anda terus membuat kesalahan besar sampai salju jatuh dan barangkali juga kepala Anda. Apa syaratnya? Tanya Kapten hati-hati. Kalau aku berhasil membawa pulang pelarian itu, akulah yang menentukan nasibnya. Apa maksud Anda? Kapten menarik-narik kumisnya. Berbagai pikiran berkecamuk dalam kepalanya. Bagaimana mungkin ia bisa yakin biarawan aneh ini tidak akan menipunya? Walau ia bicara lancar, ada kemungkinan ia sama sekali tidak waras. Mungkinkah ia teman Takezo, seorang anteknya? Mungkinkah ia tahu di mana orang itu bersembunyi? Tapi kalaupun dia tahu, rasanya memang tidak apa. Tapi kalaupun tidak tahu, rasanya memang tidak. Apa salahnya memberinya kesempatan, sekadar untuk melihat apakah ia berhasil dengan rencana gilanya. Setidak-tidaknya barangkali ia dapat memetik hasil pada saat terakhir. Dengan pikiran itu, Kapten mengangguk tanda setuju. Baiklah kalau begitu, kalau Anda menangkapnya, Anda dapat memutuskan apa hukumannya.
Tapi bagaimana kalau Anda tidak dapat menemukannya dalam 3 hari? Aku akan gantung diri pada pohon Cryptomeria di kebun itu. Pagi harinya, pembantu kuil dengan wajah sangat gelisah berlari ke dapur. Terengah-engah ia berseru, "Apa Takuan sudah gila? Saya dengar dia berjanji mencari Takezo sendiri." Mata orang-orang di dapur terbelalak. Tidak, tidak, sungguh-sungguh gila. Bagaimana dia akan menangkapnya? Jawaban-jawaban konyol dan tertawa mengejek pun terdengar. Tapi terdengar juga bisikan terpendam yang mengandung kekhawatiran. Ketika berita itu sampai di telinga pendeta kuil, ia mengangguk bijaksana dan mengatakan bahwa mulut manusia itu pintu bencana. Tetapi yang betul-betul paling khawatir adalah Otsu. Hanya sehari sebelumnya, surat selamat tinggal Matahachi melukainya. Lukanya lebih perih dibanding berita kematiannya. Ia mempercayai tunangannya itu dan bahkan bersedia menenggang Osugi yang dahsyat itu sebagai mertua tukang perintah demi Matahachi. Kepada siapa ia harus berpaling kini? Bagi Otsu yang sudah tercebur dalam kegelapan dan keputusasaan, Takuan merupakan titik terang dalam hidup ini. Sinar harapannya yang terakhir. Sehari sebelumnya, ketika ia menangis sendirian di kamar tenun, ia mengambil pisau tajam dan mengiris-ngiris sampai lumat kain kimono yang sungguh-sungguh telah disulami jiwanya. Ia juga sudah bermaksud menghujam bilah tajam itu ke dalam tenggorokannya. Ia sangat tergoda untuk melakukan itu, namun munculnya Takuan akhirnya membuyarkan maksud itu dari kepalanya. Takuan menghiburnya dan meyakinkannya agar setuju menuangkan sake, dan Takuan akhirnya menepuk punggungnya. Ia masih dapat merasakan hangatnya tangan kokoh biarawan itu ketika membimbingnya keluar kamar tenun. Dan sekarang Takuan membuat perjanjian sinting. Otsu tidak begitu mempedulikan keselamatannya sendiri. Yang lebih dipedulikannya adalah kemungkinan satu-satunya teman di dunia ini akan menghilang juga karena usul tololnya. Ia merasa putus asa dan sangat tertekan. Akal sehatnya menyatakan aneh kalau ia dan Takuan dapat menemukan tempat Takezo dalam waktu sesingkat itu. Takuan bahkan sudah berani bertukar sumpah dengan si jenggot jarang di hadapan altar Hachiman, dewa perang. Ketika Takuan kembali, Otsu menegurnya dengan keras karena sikapnya yang terburu-buru itu. Tetapi Takuan berkeras, tak ada yang mesti dikhawatirkan, katanya. Tujuannya adalah meringankan beban kampung, mengamankan tempat lalu lintas di jalan raya, dan mencegah berlangsungnya terus pemborosan hidup manusia. Mengingat jumlah nyawa yang dapat diselamatkan kalau Takezo bisa cepat ditangkap. Nyawanya sendiri tidaklah begitu penting. Takuan pun meminta agar Otsu beristirahat sebanyak-banyaknya menjelang malam hari berikutnya. Saat mereka berangkat, Otsu harus ikut tanpa mengeluh dan percaya penuh padanya. Otsu sudah terlampau bingung untuk menolak. Lagi pula, pilihan untuk tinggal di kuil dan selalu gelisah lebih buruk lagi dibanding dengan pergi. Petang hari berikutnya, Takuan masih tidur bersama kucing di sudut bangunan utama kuil. Wajah Otsu cekung. Baik pendeta, pesuruh maupun pembantu pendeta mencoba meyakinkannya untuk tidak pergi. Pergi saja sembunyi, itulah nasihat praktis mereka. Tapi karena alasan-alasan yang hampir tak dapat dimengertinya sendiri, Otsu sama sekali tidak tergerak untuk berbuat demikian. Matahari tenggelam dengan cepat.
dan bayang-bayang malam yang pekat mulai menyelimuti celah-celah jajaran gunung yang menandai alur sungai Aida. Kucing melompat turun dari emperan kuil dan akhirnya Takuan sendiri keluar ke beranda. Seperti si kucing, ia pun meregangkan anggota badannya sambil menguap lebar. "Otsu," panggilnya, "lebih baik kita berangkat sekarang. Sudah saya kemasi semuanya, sandal jerami, tongkat, pembalut kaki, obat-obatan, kertas minyak Polonia. Ada yang kamu lupa?" "Apa? Senjata? Apa kita mesti bawa pedang atau lembing atau yang lain?" "Tentu saja tidak. Aku mau bawa bekal makanan." "Oh, maksud Bapak beberapa kotak makan siang?" Bukan, bukan makanan yang enak. Aku mau bawa nasi, bumbu kacang, dan oh ya, sedikit sake. Apa saja yang enak bolehlah. Aku juga butuh kuali. Pergi ke dapur sana, bikin bungkusan yang besar dan bawa pikulan. Pegunungan dekat tempat itu kini lebih hitam dibanding pernis yang paling hitam, sedangkan pegunungan yang di kejauhan lebih pucat daripada Mika. Waktu itu musim semi sudah hampir habis. Angin berbau wangi dan hangat. Bambu bergaris dan tumbuhan jalar wistaria menjerat kabut. Makin jauh Takuan dan Otsu meninggalkan kampung. Pegunungan dengan dedaunan yang berkilat-kilat, lemah oleh cahaya suram, makin tampak seakan bermandikan hujan petang hari. Mereka berjalan beriringan menembus kegelapan, masing-masing memikul ujung pikulan bambu yang digantungi bungkusan yang terikat baik-baik. "Malam yang bagus, buat jalan-jalan ya," kata Takuan sambil menoleh ke belakang. "Rasanya kurang begitu indah," gerutu Otsu. "Kemana kita pergi?" "Aku belum tahu," jawab Takuan, tampak berpikir sedikit. "Tapi mari kita jalan lebih jauh lagi sedikit." "Saya sih tidak keberatan jalan." "Apa kau capek?" "Tidak," jawab gadis itu. Tapi pikulan itu jelas menyakitinya karena setiap kali ia memindahkannya dari bahu satu ke bahu lain. "Di mana saja orang-orang ini? Tak seorang pun kulihat." Kapten tidak memperlihatkan muka di kuil sepanjang hari tadi. "Saya berani bertaruh, dia menyuruh pulang para pencari supaya kita dapat sendirian saja 3 hari ini." "Pak Takuan, bagaimana caranya menangkap Takezo?" "Oh, jangan khawatir. Cepat atau lambat dia akan muncul. Tapi dia belum pernah menemui siapapun. Kalau nanti dia muncul, apa yang akan kita lakukan?" Sesudah diburu orang banyak begitu lama, tentunya dia nekat sekarang. Dia berjuang demi hidupnya dan dia sangat kuat. Memikirkan itu saja, kaki saya sudah gemetar. "Hati-hati, awas kakimu," seru Takuan tiba-tiba. "Oh," teriak Otsu ketakutan, langkahnya langsung terhenti. "Ada apa? Kenapa Bapak bikin takut saya?" "Jangan khawatir, bukan Takezo. Aku cuma mau mengingatkan kamu supaya jalan yang baik. Banyak wistaria dan perangkap semak sepanjang pinggir jalan ini." "Apa para petani itu memasangnya di sini buat menangkap Takezo?" "Heeh. Tapi kalau kita tidak hati-hati, kita yang akan masuk ke dalamnya." "Takuan, kalau Bapak bicara soal itu, saya jadi gugup dan tak bisa melangkah." "Apa yang kau khawatirkan? Kalaupun kita terperangkap, aku yang lebih dulu, tak perlu kau menyusulku." Ia menyeringai kepada Otsu. "Menurutku sia-sia saja. Mereka menempuh banyak kesulitan." Sesudah diam sekejap, ia pun menambahkan, "Otsu, apa menurutmu jurang ini tidak makin sempit?" "Tak tahulah saya, tapi sisi belakang Sanumo sudah kita lewati beberapa waktu lalu. Ini tentunya Sujinohara."
Kalau begitu, kita terpaksa jalan sepanjang malam ini. Ah, saya bahkan tak tahu kemana kita ini. Kenapa bicara soal jalan pada saya? Mari, kita turunkan beban ini sebentar. Habis meletakkan bungkusan itu ke tanah, Takuan pergi menuju karang yang berdekatan. Bapak mau kemana? Mau buang air. 100 kaki di bawah Takuan. Kali-kali kecil yang bergabung menjadi sungai Aida mengguntur dari batu ke batu. Bunyi itu menderu menuju dirinya, memenuhi telinganya dan menembus seluruh dirinya. Sambil buang air kecil, ia memandang ke langit, seakan-akan menghitung-hitung bintang. Oh, nikmat rasanya, katanya bersuka hati. Aku menyatu dengan alam semesta, atau alam semesta menyatu denganku. Akhirnya ia kembali dan jelasnya. Ketika di sana tadi, aku membuka-buka buku perubahan dan sekarang aku tahu pasti tindakan apa yang akan kita ambil. Sudah jelas sekarang. Buku perubahan? Bapak tidak membawa buku? Bukan yang tertulis, tapi yang ada dalam diriku. Buku perubahan asli milikku sendiri. Dia ada dalam hati atau perut atau di tempat lain. Ketika berdiri di sana tadi, aku memikirkan letak tanah, penampilan air, dan keadaan langit. Kemudian aku menutup mata dan ketika aku membukanya, ada yang mengatakan, "Pergi ke gunung di sana itu." Ia menunjuk ke puncak yang dekat. Maksud Bapak Gunung Takateru? Aku tidak tahu namanya, pokoknya yang setengahnya dataran terbuka. Orang menyebutnya padang rumput Itadori. Oh, jadi ada namanya. Ketika mereka sampai, padang rumput itu ternyata sebuah dataran kecil yang melandai ke tenggara dan memberikan pemandangan indah daerah sekitar. Para petani biasa menggiring kuda dan lembunya ke sana untuk merumput. Tapi malam itu tak seekor binatang pun kelihatan atau terdengar. Ketenangan di situ hanya terpecahkan oleh angin musim semi yang hangat membelai rerumputan. Kita berkemah di sini, ucap Takuan. Takezo, musuh itu, akan jatuh ke tanganku tepat seperti Jenderal Shao dari Wei jatuh ke tangan Chu Ko Kung Ming. Ketika mereka menurunkan beban, Otsu bertanya, "Apa yang kita lakukan di sini?" "Duduk," jawab Takuan mantap. Bagaimana kita bisa menangkap Takezo kalau hanya duduk di sini? Dengan jaring pun kita dapat menangkap burung terbang tanpa mesti terbang sendiri. Tapi kita belum memasang jaring sama sekali. Apa Bapak yakin tidak kesurupan rubah atau yang lain? Kalau begitu, mari bikin api. Rubah takut api, jadi kalau aku kesurupan, aku bisa lekas bebas. Mereka mengumpulkan kayu kering dan Takuan membuat api. Semangat Otsu nampak baik. Api yang baik membuat gembira orang, betul tidak? Yang jelas menghangatkan, tapi apa kau sedang sedih? Oh, Takuan, Bapak sudah lihat sendiri bagaimana perasaan saya selama ini. Dan saya rasa tak ada orang yang betul-betul suka menginap di pegunungan seperti ini. Apa yang akan kita lakukan seandainya sekarang ini turun hujan? Dalam perjalanan ke atas tadi, aku melihat gua dekat jalan. Kita dapat berteduh di sana sampai hujan berhenti. Itulah barangkali yang dilakukan Takezo pada malam hari. Dan kalau udara buruk, mestinya banyak tempat macam itu di seluruh gunung ini. Di situ barangkali dia menyembunyikan diri selama ini.
Barangkali dia sebetulnya tidak begitu cerdik, tapi tentunya dia cukup cerdik untuk berteduh dalam gua jika kehujanan. Otsu jadi tercenung. Pak Takuan, kenapa orang kampung begitu benci pada Takezo? Para penguasa itu yang membuat mereka membencinya. Otsu, mereka itu orang-orang sederhana. Mereka takut kepada pemerintah. Begitu takutnya sampai kalau pemerintah yang menitahkan akan mereka halau orang-orang sekampungnya, bahkan juga sanak mereka sendiri. Jadi menurut Bapak, mereka cuma berkepentingan melindungi diri sendiri. Sebetulnya bukan salah mereka. Mereka itu sama sekali tak berdaya. Kau mesti memaafkan mereka karena mendahulukan kepentingan sendiri. Karena ini masalah mempertahankan diri. Yang mereka kehendaki sebetulnya cuma sekadar tidak diganggu. Tapi bagaimana dengan samurai? Kenapa mereka ribut mempersoalkan orang tak penting macam Takezo? Karena dia lambang kekacauan, orang di luar hukum. Mereka harus menjaga ketenangan. Sesudah perang Sekigahara, Takezo selalu merasa dikejar-kejar musuh. Kesalahan besar pertamanya adalah menerobos rintangan di perbatasan. Dia mestinya menggunakan otaknya sedikit, kabur malam hari atau menyamar. Apa saja, tapi Takezo tidak begitu. Dia merasa harus masuk dan membunuh seorang pengawal dan kemudian membunuhi orang-orang lain lagi. Sesudah itu, ia seperti bola salju yang menggelinding. Dia harus terus membunuh untuk melindungi hidupnya sendiri. Tapi dialah yang memulai. Seluruh keadaan yang tak menguntungkan itu akibat satu hal saja. Takezo sama sekali tak punya akal sehat. Apa Bapak membencinya juga? Aku jijik. Aku tidak menyukai kebodohannya. Kalau aku penguasa di provinsi ini, akan kubikin dia menanggung hukuman paling buruk yang dapat kutemukan. Sesungguhnya, untuk pelajaran bagi orang banyak, akan kusuruh orang mempreteli anggota badannya. Bagaimanapun, dia tak lebih dari binatang liar, kan? Penguasa provinsi tidak boleh bermurah hati pada orang-orang macam Takezo. Walaupun dia sendiri bagi sejumlah orang tak lebih dari seorang bajingan. Tindakannya merugikan hukum dan ketertiban, dan itu tidak baik, terutama pada masa-masa yang tak menentu ini. Selama ini saya selalu menganggap Bapak orang baik, tapi di dasar hati ternyata Bapak sangat keras. Saya tak menyangka Bapak mengurusi hukum-hukum daimyo itu. Memang, yang baik harus diganjar dan yang jahat harus dihukum. Dan aku datang kemari justru dengan kekuasaan untuk melaksanakannya. Oh, apa itu? Teriak Otsu sambil meloncat bangun dari tempatnya dekat api. Apa Bapak tidak dengar? Kedengaran bunyi gemerisik, seperti langkah-langkah kaki. Di pohon-pohon sana itu, langkah-langkah kaki. Takuan pun bersikap waspada, tapi sesudah mendengarkan baik-baik, beberapa saat lamanya pecahlah tawanya. Hahaha, itu kan cuma beberapa ekor monyet, lihat. Dan tampaklah bayangan seekor monyet besar dan monyet kecil yang berayun-ayun di antara pepohonan. Otsu kelihatan lega dan duduk kembali. Oh, saya setengah mati ketakutan. Selama beberapa jam berikutnya, keduanya hanya duduk diam menatap api. Tiap kali api akan mati, Takuan mematahkan ranting-ranting kering dan membakarnya. Otsu, apa yang kau pikirkan? Saya? Ya, kamu?
Meski sering melakukannya, tapi sebetulnya aku benci percakapan dengan diri sendiri. Mata Otsu sudah bengkak oleh asap. Sambil menengadah ke langit berbintang, ia berkata lirih, Saya pikir aneh sekali dunia ini. Semua bintang di kegelapan kosong di sana itu. Tidak, bukan itu maksud saya. Malam telah penuh, merangkum segala-galanya. Kalau Bapak memandang bintang-bintang itu lama-lama, kelihatan mereka bergerak pelan-pelan. Kesimpulannya, tak bisa lain bahwa seluruh dunia ini bergerak. Saya merasakannya. Sedangkan diri saya hanya satu ring kecil di dalam semua itu. Satu titik yang dikendalikan oleh kekuatan mengagumkan yang tak dapat saya lihat. Bahkan selagi saya duduk di sini sambil merenung, nasib saya pun berubah sedikit demi sedikit. Pikiran saya terasa berputar-putar dalam lingkaran. Kau tidak bicara yang sebenarnya, kata Takuan tajam. Pikiran-pikiran itu memang betul masuk kepalamu, tapi ada pikiran lain yang jauh lebih khusus di otakmu. Otsu diam. Aku minta maaf telah melanggar rahasia pribadimu, Otsu. Aku telah membaca surat-surat yang kau terima itu. Betul, tapi laknya tidak rusak. Aku membacanya sesudah melihatmu di kamar tenun itu ketika kau bilang tidak membutuhkannya. Kumasukkan surat itu dalam lengan bajuku. Kupikir sikapku itu keliru. Tapi kemudian ketika aku di kamar kecil, ku keluarkan surat-surat itu dan ku baca. Sekarang sekadar membuang waktu. Bapak jelek, bagaimana mungkin Bapak melakukan itu dan membuang waktu pula? Untuk alasan apa sajalah, tapi setidak-tidaknya sekarang aku tahu apa yang bikin banjir air mata itu. Apa yang bikin kau kelihatan setengah mati waktu itu. Dengarkan, Otsu. Kupikir kau beruntung. Lama-kelamaan kupikir lebih baik jalannya peristiwa justru seperti sekarang. Kau pikir aku jelek? Lihatlah dia. Apa maksud Bapak? Mata Hachi itu. Dulu maupun sekarang. Tak kenal tanggung jawab. Kalau kau kawin dengan dia dan kemudian suatu hari dia mengejutkanmu dengan surat seperti itu, apa yang akan kau lakukan? Tak usahlah kau katakan, aku kenal kau. Kau akan menceburkan diri ke laut dari karang yang terjal. Aku senang, semua itu sudah lewat sebelum sampai di situ. Wanita tidak berpikir seperti itu. Betul begitu. Bagaimana pikiran mereka? Saya marah betul, rasanya ingin menjerit. Dan dengan marahnya, ia pun menarik dengan kimononya dengan giginya. Suatu hari nanti akan saya temukan dia. Saya bersumpah, pasti saya temukan. Saya tak akan berhenti sebelum saya mengatakan langsung padanya pendapat saya tentang dia, termasuk tentang perempuan Oko itu. Air mata Otsu bercucuran karena marahnya. Takuan menatapnya dengan bergumam samar-samar. Sudah mulai? Ya. Otsu tampak tercengang. Apa? Takuan menatap tanah, seperti sedang menyusun pikirannya. Kemudian katanya, Otsu, aku betul-betul mengharapkan bahwa kau lebih dari orang-orang lain terhindar dari hal-hal yang jahat dan sikap muka dua di dunia ini. Kuharap dirimu yang manis dan polos itu dapat melewati semua tahap kehidupan tanpa celah dan tanpa luka. Tapi kelihatannya angin nasib sudah sepenuhnya gila.
Kadang-kadang orang yang tidak begitu beres otaknya dianggap jenius oleh orang lain. Takuan kemungkinan orang semacam itu. Otsu mulai merasa yakin akan hal ini. Tenang seperti biasanya, biarawan itu terus memandang kosong ke api. Akhirnya ia bergumam, seakan-akan baru melihatnya. Sudah larut sekarang ya? Tentu saja, sebentar lagi fajar, sambil Otsu dengan nada getir yang memandang disengaja. Sambar Otsu dengan nada getir yang memang disengaja. Kenapa ia mempercayai orang gila yang mau bunuh diri ini? Tanpa menghiraukan tajamnya jawaban Otsu, Takuan berkomat-kamit. Aneh ya? Apa yang dikomat-kamitkan? Aku baru saja menyadari bahwa Takezo harus segera muncul. Ya, tapi barangkali dia tidak merasa kalian berdua punya janji. Melihat wajah biarawan yang tegang itu, Otsu pun melunak. Apa betul? Menurut Bapak, dia akan muncul? Tentu saja. Tapi kenapa dia mau langsung masuk perangkap? Tidak persis begitu. Soalnya hanya sifat manusia, itu saja. Manusia hatinya tidak kuat. Mereka itu lemah. Kesendirian bukan alamnya. Terutama kalau kesendirian itu disertai pengepungan tentara dan pengejaran dengan pedang. Kau bisa saja menganggap itu wajar. Tapi aku akan heran sekali kalau Takezo bisa menolak godaan untuk mendatangi kita dan menghangatkan diri dekat api. Apa itu bukan sekadar impian? Dia barangkali sama sekali tidak di dekat-dekat sini. Takuan menggelengkan kepala dan katanya, bukan, ini bukan sekadar impian. Ini malah bukan teoriku saja. Ini malah bukan teoriku sendiri. Ini milik seorang ahli strategi. Ia berbicara sedemikian yakin, hingga Otsu jadi merasa puas bahwa penolakan Takuan itu demikian pastinya. Aku perkirakan si Men Takezo berada dekat sekali di sini, tapi belum lagi bisa memutuskan. Kita ini kawan atau lawan? Anak malang itu barangkali sedang dilanda keraguan, dan dia sedang bergelut dengannya. Tak dapat maju atau mundur. Dugaanku, dia sedang bersembunyi di dalam bayangan kegelapan sekarang ini. Memandang kita dengan mencuri-curi dan bertanya-tanya habis-habisan. Apa yang harus dilakukannya? Oh, begini. Coba kembalikan suling yang kau simpan dalam obimu itu. Suling bambu saya. Ya, biar ku mainkan sebentar. Tidak, tak mungkin. Tak pernah saya mengizinkan siapapun menyentuhnya. Kenapa? Kenapa? Desak Takuan. Tak peduli kenapa, teriak Otsu sambil menggeleng. Apa ruginya kalau aku memainkannya? Suling bertambah baik kalau dimainkan. Aku tak akan merusaknya. Tapi... Dan Otsu pun mencengkramkan tangan kanannya kuat-kuat ke suling dalam obinya. Ia selalu menyimpan suling itu di dekat tubuhnya dan Takuan tahu betapa berharga barang itu untuknya. Namun tak pernah Takuan membayangkan bahwa Otsu akan menolak meminjamkannya. Betul, aku tak akan merusakkannya, Otsu. Sudah berlusin-lusin suling aku mainkan. Ayolah. Aku pegang saja. Tidak, apapun yang terjadi. Keras kepala. Biar saya keras kepala. Takuan pun mengalah. Nah, kalau begitu kamulah yang memainkannya. Mainkanlah untukku sedikit. Itu pun saya tak mau. Kenapa? Karena saya akan menangis. Dan saya tak dapat main suling kalau saya menangis. Takuan berpikir. Ia merasa kasihan akan sifat gigih bercampur keras kepala yang khas anak yatim. Tapi ia pun sadar akan kehampaan yang ada dalam hati mereka yang tegar itu.
Menurutnya, hati itu sudah ditakdirkan untuk mati-matian, merindukan apa yang tidak diperolehnya, merindukan cinta orang tua yang tidak pernah mereka kenyam. Otsu selalu merindukan orang tua yang tidak pernah dikenalnya dan mereka pun merindukannya. Tapi ia tak mengenal cinta asli orang tua. Suling itulah satu-satunya barang peninggalan orang tuanya baginya. Satu-satunya gambaran yang pernah ia punyai tentang mereka. Ketika ia belum lagi cukup umur untuk melihat cahaya matahari dan ditinggalkan seperti anak kucing terlantar di emperan kuil si Poji. Suling itu bukan sekadar gambaran tentang ibu dan ayah yang tak pernah dilihatnya, tetapi juga merupakan suara mereka. Jadi, dia menangis kalau memainkannya, pikir Takuan. Tidak heran, dia begitu enggan meminjamkan pada orang lain. Malahan juga memainkannya sendiri. Dan ia pun merasa kasihan pada Otsu. Pada malam ketiga ini, untuk pertama kali bulan indah berkilau-kilau di langit. Dan sekali-kali larut di balik awan berkabut. Angsa liar yang selalu migrasi ke Jepang pada musim gugur dan pulang pada musim semi kini tampak dalam perjalanan kembali ke utara. Kadang-kadang suara kuak mereka terdengar di telinga kedua orang itu dari tengah awan-awan. Bangun dari lamunannya, Takuan berkata, "Apinya mati, Otsu, masukkan sedikit lagi kayu. Masukkan sedikit kayu lagi. Nah, ada apa? Ada yang tidak beres?" Otsu tidak menjawab. "Apa kau menangis?" Otsu tetap diam. "Maaf, aku telah mengingatkan masa lalu padamu. Bukan maksudku mengganggumu." "Tidak apa-apa," bisik Otsu. "Mestinya saya tak boleh begitu keras kepala. Ambillah suling ini dan mainkanlah." Ia pun mengeluarkan suling itu dari obinya dan mengulurkannya pada Takuan lewat atas api. Suling itu terbungkus dalam kain brokat yang sudah tua dan aus. Kainnya sobek-sobek, talinya rantas, namun masih tampak keanggunan yang antik. "Boleh kulihat?" tanya Takuan. "Ya, lihatlah, saya tidak keberatan lagi." "Tapi kenapa tidak kau mainkan sendiri? Lebih baik aku mendengarkan saja. Aku duduk saja di sini seperti ini." Ia memutar ke samping dan memelukkan tangannya ke lutut. "Baiklah, saya tidak begitu pandai," kata Otsu merendah, "tapi akan saya coba." Ia berlutut dengan sikap formal di atas rumput, menegakkan leher kimononya, dan membungkuk ke arah suling yang terletak di depannya. Takuan tidak bicara apa-apa lagi. Yang ada hanyalah alam semesta yang besar dan diam terselimut malam. Tubuh biarawan yang seperti bayangan itu tampak seperti batu karang yang telah berguling turun dari sisi bukit dan menetap di dataran. Otsu, wajahnya yang putih, menoleh sedikit ke samping, meletakkan barang pusaka yang dipujanya itu ke bibir. Ia membasahi pipit suling dan membulatkan jiwa untuk bermain. Ia tampak berbeda dari Otsu yang biasanya. Otsu yang mewakili kekuatan dan keluhuran seni. Ia menoleh pada Takuan dengan santun sekali lagi. Ia mengingkari bahwa ia cakap bermain. Takuan mengangguk acuh tak acuh. Suara basah suling mulai mengalun. Jemari pipi gadis itu menari di atas ketujuh lubang alat musik tersebut. Buku-buku jarinya tampak seperti kurcaci yang sedang tenggelam dalam tarian lambat.
Terdengar bunyi rendah seperti gemericik kali kecil. Takuan merasa dirinya berubah menjadi air mengalir. Takuan merasa dirinya berubah menjadi air mengalir yang berkecipak menyusuri jurang dan bermain-main di tempat yang dangkal. Ketika nada-nada tinggi terdengar, ia merasa semangatnya terembus ke langit. Meloncat-loncat bersama awan-awan. Bunyi bumi dan gaung langit bercampur dan berubah menjadi rintihan sayu angin yang berembus melintasi pepohonan cemara, meratapi ketidakabadian dunia ini. Ia asyik mendengarkan dengan mata tertutup. Takuan pun teringat akan legenda Pangeran Hiromasa yang sedang bercengkrama pada suatu malam terang bulan di gerbang Suzaku, Kyoto. Sambil memainkan sulingnya, diselarasi oleh suling lain. Pangeran mencari-cari pemain suling itu dan menemukannya di tingkat atas gerbang itu. Mereka bertukar suling dan bermain musik bersama sepanjang malam. Baru kemudian pangeran itu mengetahui bahwa temannya bermainnya itu setan dalam bentuk manusia. Setan pun tergerak hatinya oleh musik, pikir Takuan. Apalagi manusia yang punya 5 macam nafsu. Betapa dalam dia akan terpengaruh bunyi suling yang dimainkan gadis cantik ini. Ia ingin menangis, tapi air matanya tidak keluar. Wajahnya terbenam lebih dalam lagi di antara lututnya yang secara tak sadar dipeluknya lebih erat lagi. Ketika cahaya api sedikit demi sedikit surut, pipi Otsu berubah jadi merah tua. Ia begitu menyatu dalam musiknya, hingga sukar membedakannya dari alat musik yang dimainkannya. Apakah ia sedang memanggil ibu dan ayahnya? Apakah bunyi-bunyi yang mendaki langit itu betul-betul melantunkan, "Di manakah engkau?" Apakah jeritan ini tidak tercampur rasa benci yang sangat dari seorang perawan yang ditinggalkan dan dikhianati lelaki tak setia? Otsu agaknya sudah mabuk oleh musik dan tenggelam dalam emosinya. Napasnya mulai menunjukkan tanda-tanda lelah. Butir-butir keringat muncul di dahi, di sekitar anak rambutnya. Air mata menuruni wajahnya. Sekalipun terputus-putus oleh sedu-sedan tertahan, terasa lagu itu bagai berlanjut terus untuk selamanya. Dan tiba-tiba terlihat gerakan di rumput. Jaraknya tidak lebih dari 5 atau 6 meter dari api. Terdengar seperti binatang yang sedang melata. Kepala Takuan mendongak. Ia memandang langsung ke benda hitam itu. Diam-diam, ia mengangkat tangan dan melambaikan salam. "Hei, kamu yang di sana!" Tentu dingin rasanya di tengah embun. "Datanglah ke dekat api sini dan hangatkan badanmu. Kesinilah dan mari kita bicara." Otsu terkejut dan berhenti bermain. Katanya, "Pak Takuan, apa Bapak bicara sendiri lagi?" "Apa kau tidak lihat?" tanya Takuan sambil menuding. "Takezo ada di sana tadi, beberapa waktu lamanya. Dia mendengarkan kau main suling." Otsu menoleh. Kemudian sambil menjerit ia melemparkan sulingnya ke sosok hitam itu. Memang itu Takezo. Ia melompat seperti kijang yang terperanjat dan lari. Takuan sama kagetnya seperti Takezo karena jeritan Otsu. Ia merasa seakan-akan jaring yang dengan hati-hati direntangkannya telah sobek dan ikan paus pun lolos. Ia melompat dan memanggil sekuat paru-parunya, "Takezo, berhenti!" Di dalam suara itu terasa ada kekuatan yang perkasa, kekuatan yang memerintah, yang tidak dapat begitu saja diabaikan. Pelarian itu berhenti, seakan terpaku di tanah, dan menoleh ke belakang.
Sedikit terpesona, ia memandang Takuan dengan mata curiga. Biarawan itu tidak bicara. Dipersilahkannya tangannya pelan-pelan ke dada. Ditatapnya Takezo semantap tatapan Takezo padanya. Kedua orang itu tampaknya bahkan menyatu dalam tarikan napas mereka. Sedikit demi sedikit di sudut-sudut mata Takuan muncul kerut-merut yang menandai mulainya senyuman bersahabat. Ia membuka lipatan tangannya dan memberikan isyarat kepada Takezo, katanya, "Kemarilah." Mendengar kata-kata itu, Takezo mengedip. Wajahnya yang gelap memperlihatkan ekspresi aneh. "Kemarilah," desak Takuan, "dan kita dapat saling bertukar pikiran." Menyusul sunyi penuh tanda tanya. "Di sini banyak makanan. Malahan kami juga punya sake. Kami bukan musuhmu. Datanglah ke dekat api ini. Mari kita bicara." Sunyi lagi. "Takezo, apa kau tidak membuat kesalahan besar? Ada tempat yang menyediakan api, makanan, dan minuman, bahkan juga simpati manusia. Tapi kau berkeras menyeret dirimu ke dalam neraka pribadimu sendiri. Kau mengukuhi pandangan yang cukup menyesatkan tentang dunia ini. Tapi aku tak akan berdebat lagi denganmu. Dalam keadaanmu sekarang, memang hampir tidak dapat kau mendengar suara akal sehat. Sudahlah, datang ke tepi api sini. Otsu, panaskan kentang rebus yang kau buat tadi. Aku pun sudah lapar." Otsu meletakkan kuali di atas api, dan Takuan meletakkan guci sake di dekat api untuk menghangatkannya. Adegan penuh kedamaian ini menghapuskan rasa takut Takezo, dan ia beringsut mendekat. Ketika hampir berada di atas mereka, ia berhenti dan tegak diam. Agaknya terhambat oleh semacam rasa malu di dalam dirinya. Takuan menggelindingkan sebuah batu karang ke dekat api dan menepuk punggung Takezo. "Duduklah di sini," katanya. Takezo mendadak duduk. Otsu tidak dapat memandang langsung kepada teman bekas tunangannya itu. Ia merasa seolah-olah berada di dekat binatang liar tak terantai. Sambil membuka tutup kuali, Takuan berkata, "Rupanya sudah matang." Ia menusukkan ujung sumpitnya ke kentang. Ia keluarkan kentang itu dan ia masukkan ke dalam mulutnya. Ia mengunyah lahap, katanya, "Manis sekali dan empuk. Mau coba sedikit, Takezo?" Takezo mengangguk dan untuk pertama kalinya ia menyeringai, memperlihatkan sederetan gigi yang sempurna putihnya. Otsu memasukkan kentang ke dalam mangkuk dan memberikannya kepada Takezo. Takezo sekali-kali mengembus makanan yang masih panas itu dan melahapnya dengan suapan besar-besar. Tangannya gemetar dan giginya gemerincing mengenai tepi mangkuk karena lapar yang luar biasa. Geletar itu tidak terkendalikan lagi, mengerikan. "Enak ya?" tanya biarawan itu sambil meletakkan sumpitnya. "Bagaimana kalau mencoba sake?" "Saya tak mau sake." "Tidak suka?" "Saya tak mau sekarang. Sesudah sekian lama berkeliaran di pegunungan, ia takut sake akan membuatnya sakit." Segera ia berkata dengan cukup sopan, "Terima kasih untuk makanan ini. Saya merasa hangat sekarang." "Apa sudah cukup?" "Sudah, terima kasih." Ketika mengembalikan mangkuk kepada Otsu, ia bertanya, "Kenapa kau datang kemari? Kemarin malam kulihat juga apimu." Pertanyaan Takezo itu mengejutkan Otsu dan ia tak siap dengan jawaban. Tetapi Takuan menyelamatkannya dengan langsung mengatakan, "Terus terang saja, kami datang kemari untuk menangkapmu." Takezo tidak memperlihatkan sikap kaget secara khusus, sekalipun agaknya
Ia ragu-ragu menerima ucapan Takuan itu demikian saja. Ia diam saja dan menundukkan kepala. Kemudian ganti ia memandang kedua orang itu. Takuan menyadari bahwa waktu untuk bertindak sudah tiba. Sambil berputar langsung menghadap Takezo, ia berkata, "Bagaimana pendapatmu kalau kau akan ditangkap? Apa tidak lebih baik kalau kau diikat dengan ikatan hukum Buddha? Peraturan Daimyo itu hukum, dan hukum Buddha pun hukum. Tapi dari antara dua itu, ikatan Buddha lah yang lebih lembut dan berperi kemanusiaan." Tidak, tidak, kata Takezo menggeleng-geleng marah. Takuan melanjutkan dengan nada lunak. "Dengar dulu sebentar. Aku mengerti bahwa engkau bertekad untuk bertahan sampai mati. Tapi pada akhirnya apa engkau bisa betul-betul menang?" "Apa maksudmu? Aku dapat menang itu?" "Maksudku, apakah engkau dapat berhasil bertahan terhadap rakyat yang membencimu, terhadap hukum provinsi, dan terhadap musuhmu terbesar, dirimu sendiri?" "Aku tahu, aku sudah kalah," rintih Takezo. Wajahnya berubah penuh kesedihan dan matanya basah. "Akhirnya aku akan terbunuh, tapi sebelumnya akan kubunuh dulu perempuan Hon Iden tua itu dan serdadu-serdadu Himeji, juga semua orang yang kubenci. Akan kubunuh orang sebanyak yang aku bisa." "Dan apa yang hendak kau lakukan untuk kakak perempuanmu?" "Hah? Ogin, apa yang akan kau lakukan untuknya? Dia dikurung di benteng Hinagura." Takezo tak dapat menjawab, sekalipun sebelumnya ia berketetapan untuk membebaskan kakaknya. "Apa engkau tidak mesti mulai memikirkan nasib wanita yang baik itu? Sudah demikian banyak yang dilakukannya untukmu. Dan bagaimana dengan kewajibanmu melanjutkan nama ayahmu, Shimen Musai? Apa engkau sudah lupa bahwa nama itu berasal dari keluarga Hirata, bahkan selanjutnya dari Wangsa Akamatsu, dari Harima yang terkenal itu?" Takezo menutup mukanya dengan kedua tangannya yang hitam dan kini berkuku panjang itu. Bahunya yang tajam mencuat ke atas ketika berguncang bersama gemetarnya tubuhnya yang kurus. Ia terseduh-seduh sedih. Aku tidak tahu apa bedanya sekarang ini." Melihat itu, Takuan tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan menghantam keras-keras rahang Takezo. "Sinting!" guntur suara biarawan itu. Karena terkejut, Takezo pun terhuyung-huyung oleh pukulan itu. Tapi sebelum sempat pulih dari pukulan itu, ia sudah menerima pukulan lain di sisi lainnya. "Orang bebal tak bertanggung jawab, orang bodoh tak kenal terima kasih. Karena ayah ibumu dan nenek moyangmu tak ada di sini untuk menghukummu, akulah yang melakukannya atas nama mereka. Terimalah ini." Biarawan itu pun memukulnya lagi. Kali ini Takezo jatuh ke tanah. "Sakit?" tanyanya sengit. "Iya, sakit," rengek pelarian itu. "Bagus kalau sakit, artinya kau masih punya sedikit darah manusia dalam nadimu. Otsu, berikan ke sini tali itu." "Nah, tunggu apa lagi? Bawa ke sini tali itu." Takezo sudah tahu aku akan mengikatnya. Dia sudah siap. Ini bukan tali kekuasaan, tapi tali cinta. Tak ada alasan bagimu untuk takut atau kasihan padanya. Cepat berikan tali itu. Takezo diam, menelungkup di tanah, tidak berusaha bergerak. Takuan pun dengan mudah menduduki punggungnya. Kalau mau melawan, bisa saja Takezo menendang Takuan ke udara, seperti bola kertas kecil. Mereka berdua pun tahu itu.
Namun Takezo hanya terbaring pasif. Kaki dan tangannya terulur seakan-akan akhirnya ia menyerah pada suatu hukum alam yang tak kelihatan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk seni perang Musashi Eiji Ishikawa. Nanti kita akan ketemu lagi di bab selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan, sudah subscribe, like, dan juga sudah bagikan postingan ini. Semoga menghibur dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.